shuffle in the second half. Cunha. Capier, desentenimento. Delivery now, Van Dijk! 5 pertandingan masih tersisa, dan Liga Inggris musim ini masih belum selesai. Dari perebutan gelar juara Liga, tiket Liga Champions, sampai drama degradasi, semuanya masih bisa berubah dalam hitungan hari. Dan, mari kita mulai dari perebutan gelaran Liga. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Mungkin ini pepatah yang tepat untuk menggambarkan tim berjuluk Meriam London yang kembali alami nasib sialnya. Setelah selama 207 hari bertengger di puncak, semuanya runtuh dalam hitungan minggu. Dengan begini, perebutan gelar Raja Sepak Bola Inggris semakin seru untuk disimak. Bak seperti cerita yang berulang kembali, Manchester City datang, pelan, tenang, dan mematikan. Tanpa banyak drama, City sekarang resmi menyalip Arsenal di puncak klasmen. Dan ini bukan untuk pertama kalinya. Seperti seolah punya kekuatan mata batin, Manchester City selalu tahu kapan harus tancap gas. Namun meski tersalip oleh Man City, The Gunners masih punya kans untuk tetap bisa jadi yang terdepan dalam perebutan gelar juara. Tinggal bagaimana mereka menjalani sisa-sisa pertandingan tersebut. Seperti yang kita tahu, biasanya Liga Inggris di akhir musim bukan lagi hanya sekadar menjadi pertaruhan taktik, namun mentalitas. Dengan tekanan yang semakin besar di pundak mereka, bisakah Arsenal bertahan dan menghapus kutukan mereka sendiri? Di sisi lain, seolah anak rantau yang jarang pulang, inilah waktu yang tepat untuk mengatakan welcome home kepada warga asli Liga Champions. Manchester United sempat mengalami musim yang berat selama di bawah arahan Ruben Amorim. Setelah musim lalu hanya finish di peringkat 15 dengan mengoleksi 54 poin. Nasib malang ini juga yang membuat tim berjuluk Setan Merah ini absen selama 4 musim dari perhelatan Liga Champions. Namun bak seperti roda yang berputar. Dengan kembali bergabungnya sang legenda The Havoc, Manchester United mengalami peningkatan performa yang signifikan. Musim ini saja, Bruno Fernandes CS sudah mengantongi 58 poin dan bertengger di peringkat 3 klasmen sementara. Ini menjadi tren positif bagi klub berjuluk Setan Merah. Dengan kembalinya MU ke Liga Champions, Tsunami Trophy bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong. Kalau sudah begini, mending Pak Presiden Prabowo stop MBG sekarang juga, karena kali ini King MU yang memasak. Meskipun tim asuhan Michael Carrick sudah siap tancap gas di UCL, namun mereka tidak boleh senang dulu karena tiket Champions League belum benar-benar terkunci di tangan mereka. UCL Race masih menjadi salah satu absolute cinema di Liga Inggris. Di belakang MU masih ada The Villains, sang penjahat yang masih mengintai dan siap menjegal kapan saja. Tampil apik musim ini dan bertahta selama 7 pekan di posisi 3 klasmen Liga Inggris, Aston Villa jadi ancaman paling serius dalam perebutan tiket Liga Champions. Hanya berselisih 7 gol dan 5 pertandingan yang masih tersisa, kesempatan perebutan tiket UCL masih terbuka lebar bagi siapapun. Ditambah lagi, penantang lain dari tim dengan peraih trofi UCL terbanyak Liga Inggris juga masih sama kuatnya. Meskipun musim ini terseok, Dominik Szoboszlai dan kawan-kawan masih menjadi lawan yang tangguh dalam UCL Race. Hanya terpaut 3 poin dari Manchester United yang berada di peringkat ketiga Liga, The Reds setidaknya hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk menyapu bersih tiket Liga Champions. Selisih poin tipis, jadwal padat, dan tekanan yang semakin tinggi. Satu kesalahan kecil saja bisa langsung disalib. Bagaikan bumi dan langit, drama dari peringkat tengah klasmen pun menarik untuk disimak. Berpindah ke London, situasi kian memburuk untuk Chelsea. Performa yang naik turun, hasil nggak konsisten,
dan tekanan di setiap liga yang makin besar setiap minggunya. Puncaknya adalah ketika terjadi pemecatan Liam Rowe Senior setelah mengalami nasib buruk dengan menelan 5 kali kekalahan beruntun dan tanpa satu pun mencetak gol. Chelsea semakin terperosok ke jurang dasar klasmen yang membuatnya semakin kehilangan arah. Bahkan dengan skenario terbaik pun, Chelsea masih terpaut 10 poin dari zona Liga Champions. Belum lagi masalah kedisiplinan pemain yang buruk juga menambah tren negatif bagi tim yang bermarkas di London Barat ini. Musim ini saja, sampai pekan ke-34, The Blues telah mengoleksi setidaknya 7 kartu merah, terbanyak bagi tim Liga Inggris musim ini. He's off. You can't go to ground. You've got to let him run. A 9th red card. Saat ini Chelsea dipimpin oleh pelatih interim Callum McFarlane sampai sisa musim. Sementara, manajemen Chelsea tengah berburu manajer permanen yang baru. Namun kabar buruknya, kalau situasi ini terus berlanjut, bukan cuma musim mereka yang gagal, tapi proyek besar mereka bisa ikut runtuh. Dan sekarang, kita turun ke zona paling kejam di Liga Inggris. Zona degradasi musim ini menjadi salah satu periode yang paling gelap bagi tim yang bermarkas di London Utara, Tottenham Hotspur. Sejak peninggalan Son pada bursa transfer 2025, The Lily-Whites mengalami rekor keterpurukan yang paling parah, yaitu dengan melakoni 15 kali pertandingan tanpa kemenangan sama sekali. Bahkan selama periode kalender tahun 2026 ini, The Spurs menjadi satu-satunya tim di Liga Inggris yang belum merasakan kemenangan sekalipun. Tren negatif yang terus berlanjut membuat Tottenham Hotspur terancam turun kasta untuk pertama kalinya setelah 48 tahun bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris. Namun nasib yang lebih buruk juga dialami oleh Wolverhampton Wanderers, menjadi tim pertama yang resmi degradasi ke kasta kedua Liga Inggris. Statistik yang diperolehnya musim ini menunjukkan keadaan kronis yang sangat memprihatinkan, dengan hanya memperoleh 3 kemenangan dan mengoleksi 17 poin. Ketajaman di lini depan menjadi alasan utama mengapa The Wolves terpuruk. Seperti Rodrigo Gomez dan Tolu Arokodar yang hanya mengemas masing-masing 3 gol saja di liga sejauh ini. Hwang Hee-chan, penyerang yang menjadi andalan Korea Selatan ini juga sangat kesulitan dengan hanya berhasil mencetak 2 gol saja sejauh musim ini. Tapi, yang paling penting adalah pada malam nanti, 25 April 2026, pada pekan ke-34, kedua tim ini akan saling bertemu. Bagi Wolves yang sudah resmi terdegradasi musim ini, akan menjadi laga pertaruhan harga diri. Sedangkan yang krusial adalah bagi The Lily-Whites. Pertandingan nanti malam akan menjadi pertempuran hidup mati yang menentukan nasib mereka untuk musim depan. 5 pertandingan tersisa, siapa juaranya, siapa yang ke Liga Champions, dan siapa yang harus turun. Semua akan ditentukan dalam waktu dekat. Sekarang giliran kalian, tulis prediksi kalian di komentar.